Bismillahirrahmanirrahim. Hamidalillah wa musalliyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara Idul Adha tentunya tidak bisa kita lepaskan dengan sebuah kisah yang penuh dengan berkah tentang kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana kisah ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala membawa ibunda Hajar, membawa Nabi Ismail yang saat itu masih bayi dari tanah Syam kepada tanah Bakkah. Dan menariknya adalah kemudian titah ini dilakukan tanpa sebuah kata tanya, langsung saja dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena kita ketahui Nabi Ibrahim memiliki keimanan yang levelnya sungguh sangat tinggi sekali. Tapi apa yang terjadi? Fitrah seorang ibu, fitrah seorang istri tetap akan muncul. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan ibunda Hajar dengan Nabi Ismail di tempat tanah padang tandus gersang itu, kemudian si istri kemudian langsung bertanya, ibunda Hajar, "Wahai Ibrahim, atatrukuna bihadzal wadi laisa fihi insun wala syai'. Kenapa engkau tinggalkan aku di tempat tanah padang tandus gersang yang tak berpenghuni ini?" Dan itu terus ditanyakan oleh ibunda Hajar. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun. Tetapi ketika ibunda Hajar menanyakan dengan kalimat tanya, Allahul ladzi amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan kau seperti ini? Maka kemudian Nabi Ibrahim menoleh dan mengucapkan, bala, iya, Allah yang memerintahkanku. Tapi yang paling dahsyat itu adalah yang diucapkan oleh ibunda Hajar, yang sebelumnya takut, sebelumnya khawatir, cemas. Wilayah-wilayah fitrah seorang ibu dengan kepemilikan yang masih bayi di tempat yang tidak diketahui sebelumnya, tidak dikenal dalam begitu panasnya, muncul ketakutan, tiba-tiba semuanya sirna. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu sirna saat kemudian iman itu menyeruak dalam hati beliau, ibunda Hajar. Maka ketika mengetahui ini perintah Allah, ibunda Hajar kemudian berucap, idzan la yudayyi'una. Kalau memang seperti itu, ini perintah dari Allah, wahai suamiku, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan aku. Apa yang terjadi teman-teman? Ya, tentunya teman-teman insya Allah sudah mengetahui. Ternyata Allah menepati segala janji-janjinya. Apa itu? Muncullah mata air Zam-Zam. Maka hikmah yang pertama yang bisa kita ambil adalah tentang keimanan. Idul Kurban tentang keimanan, bukan tentang logika. Sekali lagi tentang keimanan. Kita kemudian membeli seekor kambing, kita kemudian berkurban seekor sapi. Mungkin secara logika uang kita pasti akan habis, uang kita kemudian akan semakin menipis. Tapi kalau kita berbicara keimanan, bukanlah uang itu akan menipis, bukanlah kemudian harta kita yang itu semakin habis, tetapi harta kita akan semakin memberkah. Hikmah yang kedua, teman-teman Albina Family yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang usaha, tentang ikhtiar. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan ibunda Hajar, apa yang dilakukan oleh ibunda Hajar? Kemudian tentunya merawat putranya Nabi Ismail. Tiba-tiba makanan, minuman, modal dan bekal yang diberikan oleh Nabi Ibrahim itu kemudian habis. Kemudian wa'atisabanaha. Tiba-tiba kemudian putranya Nabi Ismail ini itu kemudian menangis. Maka tersebab apa menangis ini? Tersebab haus. Maka yang difikirannya oleh ibunda Hajar itu mencari air. Maka larilah kemudian ke sana, ke sini, ke bukit ini, ke bukit ini. Selama 7 kali, apa yang terjadi? Tidak mendapatkan yang diharapkan, tidak mendapatkan yang dicita-citakan, tidak diharapkan yang menjadi tujuannya. Apa itu? Mencari air. Tapi uniknya Nabi Ismail yang mendapatkan itu. Tiba-tiba muara munculnya mata air itu kemudian dari kaki Nabi Ismail alaihissalam. Apa hikmah yang kedua ini? Ternyata orang tua mengusahakan kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari, ternyata tidak mendapatkan hasilnya yang dicari, yaitu air. Tetapi yang mendapatkan adalah putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Apa hikmah yang kedua ini? Hikmahnya adalah kita sebagai seorang anak, ketahuilah, apapun yang kita dapatkan, pasti ada urun serta orang-orang tua kita. Apapun keberhasilan yang sudah kita nikmati saat ini, bukan sepenuhnya adalah usaha kita, tetapi ada doa-doa orang tua, ada bantuan orang tua kepada kita, meskipun kita tidak menyadari hal itu. Itulah makna kenapa ibunda Hajar lari ke sana kemari untuk mencari air, ternyata tidak mendapatkan air. Yang mendapatkan adalah Nabi Ismail alaihissalam.
seorang anak dari Bunda Hajar ini. Maka yuk kita sebagai seorang anak, mari kita gunakan momentum Idul Adha ini untuk kemudian kita menyadarkan diri kita untuk kita ingat kembali. Mari kita berbakti, mari kita birru walidaini, mari kita menunjukkan akhlak-akhlak yang baik kepada orang tua kita. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmah yang ketiga adalah menjadi pertanyaan, ikhtiar, hasil, apakah kemudian selalu selaras? Tentunya tidak. Bahkan dalam konteks kisah ini, maka Allah lebih mengapresiasi ikhtiar kita. Allah lebih mengapresiasi usaha kita, bukanlah hasil. Kenapa? Ingat, Ibunda Hajar melakukan ikhtiar kesana kemari dengan satu tujuan, mencari air. Kenapa? Karena hadisnya menyampaikan atisat, haus. Berarti benda yang dicari adalah air. Apa yang terjadi? Tidak dapat. Nabi Ismail yang dapat. Maka pertanyaannya, yang diapresiasi oleh Allah, apakah usaha Ibunda Hajar ataukah kemudian air yang didapatkan oleh Nabi Ismail sebagai hasilnya? Ternyata apa? Ternyata Allah lebih memberikan sebuah apresiasi terhadap usaha Ibunda Hajar. Maka kemudian kita mengenal dengan sebuah istilah sa'i, yaitu salah satu rukun dari haji dan juga rukun dari ibadah umrah. Kalau kita kemudian tidak melakukan sa'i, maka seluruh ibadah haji kita dan juga umrah kita maka tidak akan sah. Bagaimana dengan air Zam-Zam? Maka di situ ada sebuah keutamaan saja, tapi tidak masuk pada wilayah rukun. Maksudnya adalah levelitas dari sebuah syai dengan air Zam-Zam itu adalah lebih di atasnya sa'i. Sa'i lebih di atasnya air Zam-Zam. Maksudnya di sini Allah lebih memberikan apresiasi ke usahanya Ibunda Hajar. Allah memberikan nilai lebih kepada ikhtiarnya Ibunda Hajar, bukan berbicara hanya hasil. Maka teman-teman, hikmah yang ketiga ini, yuk kita gunakan momentum Idul Adha ini untuk terus kita menguatkan ikhtiar-ikhtiar kita. Kita kuatkan tekad kita untuk mengusahakan segala sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Karena hakikatnya Allah menilai ikhtiar kita, tidak semata-mata menilai hasil kita. Maka semoga ikhtiar teman-teman minimal pertama kali memiliki niatan untuk bisa berkurban. Ikhtiar teman-teman minimal mulai menabung sedikit demi sedikit untuk berkurban. Bahkan ikhtiar teman-teman bahkan sampai dipaksa pun untuk bisa berkurban dengan seekor kambing ataukah kemudian sapi. Semoga ikhtiar itu mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga momentum Idul Adha 1442 Hijriah ini menjadikan diri kita satu, keimanan kita menjadi sosok yang selalu bertambah keimanan kita. Dua, kita semakin berbakti kepada orang tua kita. Kita tunjukkan akhlak-akhlak terbaik kita kepada pintu-pintu surga kita yang saat ini ada di sekitar kita yang masih hidup, yaitu orang tua kita. Dan yang ketiga, yuk kuatkan kembali ikhtiar-ikhtiar kehidupan kita. Mari kita planningkan sebuah perencanaan untuk usaha-usaha kita untuk mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan. Mari berkurban, mari menikmati hikmah momentum Idul Adha. Barakallahu fikum wa faqallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Heru Kusuma Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.